Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Isna Yunita dengan NIM H121-16310 akan mempresentasikan seminar statistika 2 saya yang berjudul Pemodelan Regresi Bivariate Zero Inflated Poisson untuk mengatasi overdispersi di bawah bimbingan Bapak Andi Kresnajaya SSC MSc dan Ibu Dr. Georgina Maria Tunungki MSc dan penguji Ibu Dr. Erna Trihardiani SSc MSc dan Ibu Siti Sariman SSc MSc. Baiklah, langsung saja. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana mengestimasi parameter model regresi Bayesian dengan menggunakan metode MLE. Yang kedua, bagaimana memudahkan data kematian ibu dan bayi di Kota Makassar pada tahun 2017 yang mengalami overdispersi menggunakan model regresi Bayesian. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh estimasi parameter model regresi Bayesian dengan menggunakan metode MLE. Dan yang kedua, memodelkan data kematian ibu dan bayi di Kota Makassar pada tahun 2017 yang mengalami overdispersi dengan menggunakan model regresi Bayesian. Adapun hasil dan pembahasan yang diperoleh terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, pengujian asumsi model regresi. Yang kedua, estimasi parameter model regresi. Yang ketiga, pemodelan regresi Bayesian. Dan yang keempat, pemilihan model terbaik. Yang pertama adalah pengujian asumsi model. Sebelum melakukan pemodelan regresi bivariate zero inflated Poisson, terdapat asumsi yang harus dipenuhi, yaitu masing-masing variabel respon berdistribusi Poisson, overdispersi, dan saling berkorelasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji asumsi model regresi Bayesian, yaitu uji kecocokan distribusi Poisson, uji overdispersi, dan uji korelasi. Yang pertama adalah uji kecocokan distribusi Poisson dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan hipotesis H0 yaitu variabel respon berdistribusi Poisson dengan kriteria pengujian H0 ditolak jika dihitung lebih besar daripada D tabel dan V-value lebih kecil daripada alfa. Dari tabel dapat dilihat bahwa masing-masing dari variabel Y1 dan Y2 memiliki dihitung yang lebih kecil daripada D tabel dan V-value yang lebih besar daripada alfa sama dengan 0,05. Yang artinya H0 diterima, yang artinya variabel kematian ibu dan kematian bayi mengikuti distribusi Poisson, maka dapat dilakukan analisis regresi Poisson. Yang kedua adalah uji overdispersi dengan menggunakan uji Pearson Chi-square dengan hipotesis H0 yaitu psi sama dengan 1 yang artinya variabel respon tidak mengalami overdispersi dengan kriteria pengujian H0 ditolak jika psi lebih besar daripada 1. Dari tabel dapat dilihat bahwa masing-masing dari Y1 dan Y2 memiliki statistik uji yang lebih besar daripada 1. Yang artinya H0 ditolak, yang artinya variabel jumlah kematian ibu dan bayi mengalami overdispersi. Dan berdasarkan lampiran 1 dapat dilihat juga bahwa data dari kedua variabel respon memiliki banyak pengamatan yang bernilai 0, sehingga mengindikasikan bahwa data mengalami overdispersi. Karena kedua variabel mengalami overdispersi dan berdistribusi Poisson, maka dapat dilakukan analisis regresi zero inflated Poisson. Yang ketiga adalah uji korelasi dengan menggunakan uji korelasi Pearson dengan hipotesis H0 yaitu tidak ada hubungan antara Y1 dan Y2 dengan kriteria pengujian H0 ditolak jika V-value lebih kecil daripada alfa. Dari tabel menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi antara variabel respon Y1 dan Y2 adalah sebesar minus 0,292. Terlihat bahwa hubungan antara jumlah kematian ibu dan bayi berkorelasi secara negatif, yang berarti jika jumlah kematian ibu mengalami kenaikan, maka jumlah kematian bayi akan mengalami penurunan. Sedangkan berdasarkan nilai V-value yaitu sebesar 0,4949 yang lebih kecil daripada 0,05 yang berarti H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel respon jumlah kematian ibu dan jumlah kematian bayi. Karena kedua variabel saling berkorelasi, maka dapat digunakan model analisis regresi bivariat. Selanjutnya adalah estimasi parameter model regresi Bayesian dilakukan dengan menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation atau MLE. Metode ini biasanya digunakan untuk menafsir parameter suatu model yang diketahui fungsi probabilitasnya. Adapun Y1 dan Y2 berdistribusi 0,0 dengan probabilitas P disebut dengan zero state.
dan berdistribusi bivariate Poisson dengan parameter lambda 1, lambda 2, dan lambda 0 dengan probabilitas 1 kurang Pi yang disebut dengan Poisson state. Sehingga bentuk PDF dari distribusi BESIP yaitu seperti pada persamaan 4.1. Sedangkan model gabungan untuk lambda dan phi yaitu yang pertama lambda I1 sama dengan eksponensial XI beta 1 dikurang lambda 0, dan untuk lambda I2 yaitu sama dengan eksponensial XI beta 2 dikurang lambda 0. Sedangkan untuk pi sama dengan eksponensial XI gamma per 1 tambah eksponensial XI gamma. Hasil dari model gabungan antara lambda dan phi disubstitusikan ke dalam persamaan 4.1 sehingga diperoleh persamaan 4.4 seperti berikut. Sedangkan untuk fungsi likelihood-nya dapat dilihat seperti pada persamaan 4.5 dan persamaan 4.6 berikut. Berdasarkan fungsi likelihood sebelumnya, maka diperoleh fungsi learn likelihood-nya seperti pada persamaan 4.7 dan persamaan 4.8 berikut. Kemudian untuk total fungsi learn likelihood-nya dapat dilihat merupakan penjumlahan dari persamaan 4.7 dan persamaan 4.8. Pada total fungsi learn likelihood yaitu pada persamaan 4.9 dapat tidak diketahui nilai 0 yang mana yang berasal dari stereostate dan yang mana yang berasal dari Poisson state, sehingga menyulitkan perhitungan, dan fungsi learn likelihood tersebut tidak dapat diselesaikan dengan metode numerik biasa. Oleh karena itu, untuk memaksimumkan fungsi learn likelihood-nya digunakan algoritma expectation maximization atau EM. Misalkan untuk setiap Y1 dan Y2 berkaitan dengan variabel indikator set, sehingga terdapat dua jenis distribusi yang berbeda yang dapat diberikan, yaitu ketika Y1, Y2 itu sama dengan 0,0 yang berasal dari stereostate, maka set akan berdistribusi Bernoulli dengan peluang P, dan ketika Y1, Y2 tidak sama dengan 0,0 akan membuat set berdistribusi degenerate di 0, yaitu berasal dari Poisson state, dengan P-nya itu sebagai berikut, sehingga diperoleh PDF gabungan antara Y1, Y2, dan Z, yaitu seperti pada persamaan 4.10 berikut. Selanjutnya, fungsi likelihood dari model gabungan antara Y1, Y2, dan Z seperti pada persamaan 4.13 dan 4.14. Sedangkan fungsi learn likelihood-nya seperti pada persamaan 4.15 dan 4.16 berikut. Sehingga fungsi total learn likelihood-nya seperti pada persamaan 4.17 berikut. Fungsi pada persamaan 4.17 tersebut yang akan dimaksimumkan menggunakan algoritma EM dengan parameter lambda 0, beta 1, beta 2, dan gamma yang dapat diestimasi secara terpisah, sehingga dapat dituliskan seperti berikut. Untuk mendapatkan pemaksimalan fungsi likelihood, dilakukan penurunan fungsi learn likelihood terhadap masing-masing parameter lambda 0, beta 1, beta 2, dan gamma. Seperti berikut, yaitu pada persamaan 4.20 merupakan turunan pertama dari fungsi learn likelihood terhadap lambda 0. Selanjutnya, untuk turunan pertama terhadap beta K, yaitu beta 1 dan beta 2, seperti pada persamaan 4.21 berikut. Sedangkan turunan pertama terhadap gamma seperti pada persamaan 4.22 berikut. Dan turunan keduanya seperti berikut. Dan lanjutan dari turunan keduanya seperti berikut. Selanjutnya, melakukan algoritma EM yang terdiri dari dua tahap, yaitu tahap ekspektasi atau S-step dan tahap maksimalisasi atau M-step. Yang pertama yaitu tahap ekspektasi. Menggantikan variabel set I dengan set I iterasi M dengan M sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, yang merupakan ekspektasi dari set I seperti berikut. Dan untuk Y1 sama dengan 0 dan Y2 sama dengan 0 seperti pada persamaan berikut, dan untuk Y1 lebih besar 0 atau Y2 lebih besar 0, yaitu set I sama dengan 0. Yang kedua adalah tahap maksimalisasi atau M-step. Untuk mencari taksiran maksimum likelihood dari masing-masing parameter, digunakan metode Newton-Raphson dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nilai taksiran awal setiap parameter, seperti pada theta 0, yaitu yang terdiri dari lambda 0, yaitu
merupakan kovariansi dari Y1 dan Y2, sedangkan beta 10 yaitu X transpose X inverse dikali X transpose Y1, dan untuk beta 20 yaitu X transpose X inverse dikali X transpose Y2 dan untuk gamma 0 yaitu X transpose X inverse dikali X transpose psi, dengan psi-nya itu sama dengan PI per 1 kurang PI. Dan selanjutnya membentuk vektor gradien G yang merupakan vektor turunan pertama dari fungsi Lane likelihood, yaitu seperti berikut. Selanjutnya membentuk matriks Hessian H yang merupakan matriks turunan kedua dari fungsi likelihood-nya seperti berikut. Selanjutnya melakukan iterasi mulai dari M sama dengan 0 dengan memasukkan theta 0 topi dan gamma 0 topi ke masing-masing vektor gradien G dan matriks Hessian H. Kemudian melakukan iterasi dengan menggunakan persamaan seperti berikut. Kemudian iterasi berhenti apabila parameter telah konvergen, yaitu ketika norm dari theta M plus 1 kurang theta M itu lebih kecil daripada 10 pangkat minus 3, dan gamma M plus 1 dikurang gamma M itu lebih kecil daripada 10 pangkat minus 3. Selanjutnya adalah pemodelan data jumlah kematian ibu dan bayi di Kota Makassar pada tahun 2017 yang dilakukan dengan menggunakan model regresi Bayesian dengan nilai kovariansi antar variabel responnya adalah suatu konstanta. Berdasarkan output sintaks pada lampiran 6, diperoleh hasil estimasi parameter seperti berikut, yaitu untuk lambda 0 yaitu minus 0,404, dan untuk beta 1, beta 2, dan gamma dapat dilihat seperti berikut. Kemudian, model regresi Bayesian yang didapatkan dari hasil estimasi sebelumnya sehingga diperoleh model seperti berikut. Dari model yang di atas dilakukan uji serentak untuk mengetahui apakah seluruh variabel prediktor berpengaruh terhadap variabel respon, dan menguji secara parsial parameter model untuk mengetahui parameter prediktor apa saja yang berpengaruh terhadap variabel respon. Untuk uji serentak parameter model dengan menggunakan uji rasio likelihood dengan hipotesis H0-nya seperti berikut, dengan kriteria pengujian H0 ditolak jika G hitung lebih besar daripada C kuadrat tabel. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai statistik uji G-nya sebesar 1823,432 yang lebih besar daripada C kuadrat tabel, yaitu 22,307, yang artinya bahwa H0 ditolak, yang menunjukkan bahwa model regresi Bayesian signifikan dan paling sedikit terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon, jumlah kematian ibu dan bayi di Kota Makassar. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian parsial untuk mengetahui variabel yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Untuk uji parsial parameter model dengan menggunakan uji Wald, yaitu dengan hipotesis yang pertama untuk beta 1 dan beta 2, seperti berikut, dan kriteria pengujian H0 ditolak jika statistik uji Wald untuk beta JK topi itu lebih besar daripada C kuadrat tabel. Diperoleh keputusan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah kematian ibu adalah persentase pelayanan kesehatan NIFAS atau X2 dan persentase jumlah kematian peserta KB aktif atau X4. Sedangkan variabel yang signifikan terhadap jumlah kematian bayi adalah persentase penanganan komplikasi kebidanan atau X3. Adapun tabelnya dapat dilihat dengan keterangan signifikan dan tidak signifikan dengan taraf signifikan yaitu alfa sama dengan 10% dengan C kuadrat tabel sebesar 2,706 seperti berikut. Sedangkan uji parsial parameter model yaitu uji Wald, yaitu untuk parameter gamma, hipotesisnya seperti berikut dengan kriteria pengujian H0 ditolak jika statistik uji Wald yaitu gamma J topi itu lebih besar daripada C kuadrat tabel. Yang di sini diperoleh variabel yang signifikan terhadap peluang jumlah kematian ibu dan kematian bayi adalah persentase ibu hamil yang melakukan program K4 atau X1.
Adapun tabel uji parsial parameter gamma dapat dilihat seperti berikut, dengan taraf signifikan alfa sama dengan 10% dengan C kuadrat tabel sebesar 2,706. Dapat dilihat bahwa yang parameter yang signifikan merupakan gamma 1 dengan statistik uji voltnya itu sebesar 3,053. Dengan tidak mengikutsertakan variabel prediktor yang tidak signifikan ke dalam model, maka didapatkan model seperti berikut. Pada kasus jumlah kematian ibu, setiap penambahan 1% jumlah pelayanan kesehatan ibu nifas atau X2, maka akan meningkatkan rata-rata jumlah kasus kematian ibu sebesar 0,79 kali dari rata-rata jumlah kematian ibu semula, jika variabel lain tidak dilibatkan dalam model. Sedangkan setiap penambahan 1% jumlah peserta KB aktif yaitu X4, maka akan meningkatkan rata-rata jumlah kasus kematian ibu sebesar 0,87 kali dari rata-rata jumlah kematian ibu semula, jika variabel lain tidak dilibatkan dalam model. Sedangkan pada kasus jumlah kematian bayi, setiap penambahan 1% jumlah penanganan komplikasi kebidanan, maka akan meningkatkan rata-rata jumlah kasus kematian bayi sebesar 0,91 kali dari rata-rata jumlah kematian ibu semula, jika variabel lain tidak dilibatkan dalam model. Pada model logiknya, dari kematian ibu dan bayi, setiap penambahan 1% jumlah ibu hamil yang melaksanakan program K4 atau X1, maka akan meningkatkan jumlah kematian ibu dan bayi secara bersama-sama sebesar 0,55 kali jika variabel lain tidak dilibatkan dalam model. Selanjutnya, pemilihan model terbaik dengan menggunakan kriteria AIC. Semakin kecil nilai AIC, maka semakin baik model tersebut. Untuk memilih model terbaik, nilai AIC untuk model regresi bivariat Poisson dibandingkan dengan nilai AIC untuk model regresi BESIP. Sebelumnya, pemodelan regresi juga dilakukan untuk model bivariat Poisson pada data kematian ibu dan bayi dengan menggunakan metode MLE, sehingga diperoleh nilai AIC seperti pada tabel. Pada tabel menunjukkan bahwa model regresi BESIP mempunyai nilai AIC yang lebih kecil daripada model regresi bivariat Poisson, sehingga model regresi BESIP lebih baik daripada model regresi bivariat Poisson, yang artinya model regresi BESIP lebih baik dalam mengatasi masalah overdispersi pada data jumlah kematian ibu dan bayi secara bersama-sama dibandingkan dengan model regresi bivariat Poisson. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, estimasi parameter model regresi bivariat zero implicit Poisson dengan lambda 0 adalah suatu konstanta diperoleh model gabungan untuk lambda I1, lambda I2, dan PI sebagai berikut. Metode maximum likelihood estimation dengan algoritma expectation maximization digunakan untuk memperoleh estimasi parameter regresi yaitu lambda 0 topi, beta 1 topi, beta 2 topi, dan gamma topi. Yang kedua adalah model regresi bivariat zero implicit Poisson pada data jumlah kematian ibu dan bayi di Kota Makassar pada tahun 2017 adalah sebagai berikut. Dengan lambda IK bintang itu sama dengan lambda IK topi ditambah lambda 0 topi, yaitu dengan K sama dengan 1 dan 2. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan model regresi bivariat zero implicit Poisson dengan lambda 0 adalah fungsi dari variabel bebas atau kovariat dan lambda 0 adalah 0. Dan yang kedua, menggunakan variabel respon yang lebih dari 2 sehingga dapat digunakan model regresi bivariat multivariat zero implicit Poisson atau MSIP. Demikianlah presentasi seminar statistika 2 saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.